Ya udah, Cung, sekarang ya, Cung. Udah. Oke, hello everyone. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari book review, di mana kami telah membuat summary dari sesuai dengan tugas di awal bahwa kami mendapat bagian untuk mereview, membuat summary untuk bagian chapter 1 dan chapter 2. Untuk kelompok kami itu beranggotakan ada saya sendiri, Renaldi Mamarasi, kemudian ada Teresa Anvetiara, kemudian ada Rizky Romantino, dan Nelson Panjaitan. Next. Baik, chapter. Chapter pertama, Among of Truth. Seorang pengusaha Amerika bernama Rudy Patterson tidak sengaja meninggalkan tiketnya di hotel saat dia menuju bandara Arlanda Utara Stockholm untuk terbang ke Skandinavia. Saat dia menjelaskan masalahnya kepada petugas tiket, orang itu mengatakan, "Jangan khawatir, Tuan Patterson," katanya sambil tersenyum. "Ini kartu boardingmu. Aku akan memasukkan tiket sementara di sini. Jika Anda memberitahu saya nomor hotel Anda dan tujuan Anda, saya akan mengurusnya." Sementara Rudy menunggu di waiting room, petugas menghubungi hotel dan seorang pelayan menemukan tiket tersebut di kamar hotelnya. Karena cara Scandinavia Airlines sistem menangani masalah, Rudy pun terkesan. Menurutnya, SIS adalah maskapai yang berusaha membuat pelanggan puas dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Karyawan SIS memiliki kualitas dalam melayani antar pelanggan. Hal ini menjadikan SIS sebagai maskapai terbaik mereka. Di balik itu, terdapat perusahaan yang terampil di bidang keuangan, produksi, ekspor, dan penjualan. Salah satunya, seorang manajer yang membuat semua keputusan diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Lanjut, kemudian tiba-tiba perusahaan menemukan bahwa ia telah kehilangan hampir setengah dari pasarnya, yaitu produsen peralatan Swedia tadi. Dari maskapai Skandinavia telah lama memonopoli pasar Eropa dengan produk-produknya serta menetapkan sendiri agenda produksi serta harga sendiri dari pasar. Terutama berlaku dalam bisnis jasa yang bukan hanya bermulai dari produk, tetapi juga dimulai dari pelanggan. Jadi monopoli pasar di Eropa ini, khususnya bagi perusahaan peralatan Swedia tadi, itu melakukan monopoli pasar bukan hanya dikhususkan untuk produknya saja, tetapi juga terhadap pelanggan, sehingga perusahaan tersebut lebih berorientasi pada pelanggan. Kemudian perubahan ekstensif akan diperlukan bagi para karyawan di garis depan. Namun inisiatif itu sendiri untuk memulai suatu perubahan itu harus berasal dari suite eksekutif, pastinya di posisi jabatan paling atas. Jadi itu tergantung dari eksekutif puncak untuk bagaimana dia menjadi pemimpin sejati, bagaimana dia mengabdikan diri dalam perusahaan guna menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat menerima dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan percaya diri dan kemahiran. Jadi secara leadership, eksekutif itu bukan hanya harus menjadi eksekutif yang otoriter, hanya sebatas membuat decision tanpa mendengarkan suara dari para staff-staffnya, hanya mengambil decision secara diri sendiri, seberpihak tanpa memerlukan decision atau mungkin masukan dari pihak-pihak lain. Kemudian untuk eksekutif itu sendiri, dia harus berkomunikasi dengan karyawannya, harus menyampaikan visi perusahaan dan mendengarkan apa yang karyawan butuhkan. Dalam hal ini kebutuhan itu bukan hanya dari karyawan, tapi bagaimana pasar dan juga konsumen yang ada, yang dibutuhkan pastinya untuk membuat visi misi dari perusahaan tersebut sendiri menjadi kenyataan. Kemudian keberhasilannya nanti tidak lagi menjadi keberhasilan dari visi misi tadi. Selain dari visi misi, mengesampingkan visi dan misi, pastinya keberhasilan bagi seorang pemimpin. Contohnya seperti tadi eksekutif puncak dari perusahaan tersebut, keberhasilan
Jadi bukan keberhasilannya di mana dia tidak lagi menjadi seorang pemimpin yang oktokratis dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, seorang pemimpin dia harus menjadi seorang visioner, ahli strategi, seorang informan yang baik bagi semua bawahannya, semua menjadi seorang guru, dan bahkan menjadi seorang inspirator pastinya. Dan juga karyawan garis depan harus dilatih dengan baik sehingga mereka diberdayakan untuk menanggapi kebutuhan unit pelanggan. Jadi secara garis besar karyawan, apalagi para staffnya, apalagi karyawan untuk garis depan, yang pastinya dia harus memiliki potensi SDM dan skill yang pastinya sangat bisa diberdayakan untuk menghadapi keadaan pasar nantinya, kemudian berbagai permintaan unik pelanggan dengan baik, dengan cekatan, efektif, efisien, dan tetap pada kesopanan, yang artinya tetap pada attitude perusahaan atau mungkin sesuai dengan kode etik perusahaan. Kemudian yang membagi kembali tanggung jawab dengan cara yang semaksimal mungkin. Dan disinilah perusahaan dapat memaksimalkan the moment of the truth tadi. Momen kebenaran mereka akan berkembang di pelanggan dan membuat pelanggan mereka itu bahagia dan puas. Dan dengan demikian bisa mengamankan posisi perusahaan tersebut. Bahkan bukan hanya integriti dari perusahaan, tapi juga bagaimana perusahaan tetap menjaga kepercayaan dari karyawan itu sendiri, bahkan di pasar dan juga pelanggan. Kemudian next. Baik, melanjut daripada Saudara Teresia dan Saudara Acong, kita sambung kembali presentasi ini di mana strategi bisnis secara keseluruhan memiliki 4 poin yang dirancang untuk mengubah perusahaan Linflick ini dari berorientasi produksi perusahaan menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pelanggan ya. Jadi di mana mereka membuat pesawat lebih banyak mengudara, jam terbangnya lebih diperbanyak lagi ya, hari per hari, dan itu adalah salah satu poin yang sangat penting dari mereka. Yang kedua yang sama pentingnya yaitu adalah untuk menetapkan Linflick ini sebagai suatu maskapai yang terbaik. Mereka ingin menciptakan suatu maskapai yang terbaik di dalam layanan penumpang, ya kan, supaya menjadi suatu perusahaan yang bisa diingat oleh masyarakat. Di dalam pelayanan Linflick ini berarti mereka menawarkan suatu penerbangan yang menarik, suatu jadwal yang nyaman, yang enak, yang bisa diakomodir oleh semua pihak, ya kan. Keberangkatan yang sering, kemudian harga yang terjangkau, dan mereka juga menawarkan ada sebuah minuman atau roti sebagai untuk customer ya, pelanggan ya. Jadi untuk menarik perhatian dari pelanggan. Namun dari 2 poin yang di atas masih ada lagi strategi bisnis lain yang mereka berikan, yaitu di dalam mengubah Linflick menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pelanggan, perubahan yang paling efektif adalah yang dramatis, memotong tarif. Jadi di sini tarifnya dipangkas lagi sehingga menjadi lebih murah supaya supaya pelanggan senang untuk mencoba menaiki daripada penerbangan tersebut. Jika kami tidak cukup menurunkan tarif kami, dikatakan ya, atau tidak mempromosikan pengurangan dengan baik, kami tidak akan mencapai setiap orang baru. Jadi ini merupakan motivasi yang sangat baik. Kami hanya akan menurunkan tarif untuk pelanggan kami yang sudah mapan. Jadi itu merupakan poin-poin yang sangat penting tadi yang dijabarkan. Kemudian dikatakan lagi, kami mengundang SAS untuk bergabung dalam promo ini di rute domestik. Tahun sebelumnya SAS dan Linflick telah menawarkan tarif remaja yang disebut YSO ya. Intinya adalah itu siapapun yang berusia di bawah 27 tahun bisa mendapatkan diskon 50%. Wow, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik ya, sehingga banyak orang pada waktu itu menggunakan penerbangan ini karena memberikan banyak diskon yang menarik di dalam pemasarannya. Itu berarti tiket pesawat di mana saja di Swedia akan menelan biaya sekitar $30. Dalam mempertimbangkan kerjasama bersama kami, SAS memperkirakan bahwa
pengurangan tarif lebih lanjut dari $30 menjadi apa? $20 akan menarik dari 3.000 hingga 5.000 penumpang tambahan ya. Jadi ongkosnya dikurangi lagi untuk apa? Untuk menarik minat penumpang lebih banyak lagi katanya. Tidak cukup untuk menebus pemotongan tarif, kisah tarif 100 catatan adalah bukti menjalankan bisnis tidak selalu soal logika dan matematika. Ini yang dikatakan ya. Ini hanya masalah pemahaman dampak psikologis yang akan diberikan oleh tawaran baru dan menarik buat di pasaran. Yang terakhir dikatakan bahwa setiap karyawan harus memahami perannya masing-masing dan mengetahui tujuan dari perusahaan yang dimana dia bekerja saat ini. Itu merupakan hal yang sangat penting. Dan setiap karyawan harus terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga apa? Komunikasi tidak terputus. Karena itu merupakan suatu kunci dalam setiap perusahaan. Kita membutuhkan komunikasi yang lancar ya. Setiap gagasan atau ide yang ada itu ternyata datangnya apa? Dari masing-masing karyawan yang ada di setiap bidang ya, yang kemudian diberikan kepada atasan dan menjadikan gagasan yang diterapkan menjadi suatu metode di dalam perusahaan tersebut. Terkadang memonopoli suatu usaha juga tidaklah baik. Jadi dibutuhkan apa? Kita membutuhkan kompetitor sehingga membuat apa? Membuat kita terus berinovasi. Kalau ada kompetitor kita bisa bersaing. Tapi kalau monopoli itu rasanya apa? Monoton. Kita merasa hanya kita doang yang bisa membuat suatu usaha. Tapi kalau ada kompetitor kita akan terus berpikir, bergerak maju sehingga menciptakan suatu inovasi-inovasi terbaru. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen layanan penumpang yang pemangku oleh dosen Pak Parsel kembali. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Thank you. Terima kasih. Di stop record.